Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin. Saya dari Prodi Manajemen, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS pengantar bisnis saya. Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1. Baik, kondisi yang bagaimana PT itu efektif untuk diterapkan. Saya membaginya menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk aspek internal, yang pertama yaitu modal yang besar. Kenapa demikian? Karena dengan modal yang besar, perusahaan itu mampu menciptakan produk baru ataupun melakukan ekspansi ke berbagai daerah, sehingga perusahaan itu jauh lebih cepat bertumbuh, baik itu dari ukuran usaha maupun sahamnya sendiri. Yang kedua dari aspek internal yaitu memiliki tim yang unggul. Kenapa demikian? Saya contohkan yaitu karyawan. Jika suatu perusahaan itu memiliki karyawan dengan pengetahuan yang tinggi, dengan pendidikan yang bagus, maka secara langsung karyawan ini mempengaruhi kinerja dari internal perusahaan itu sendiri. Sehingga semakin baik karyawan, maka perusahaan itu secara tidak langsung juga membaik. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu aspek eksternal. Aspek eksternal yang pertama yaitu kondisi ekonomi suatu negara tersebut sedang stabil. Kenapa demikian? Karena ketika kondisi ekonomi suatu negara itu sedang stabil, ini secara tidak langsung menunjang atau mendukung untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar mungkin. Aspek eksternal yang kedua yaitu kondisi lingkungan yang aman. Kenapa demikian? Karena ketika kondisi lingkungan di sekitar perusahaan itu tidak aman, ini akan menghambat aktivitas produksi maupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Maka dari itu diperlukan kondisi lingkungan yang aman. Aspek eksternal yang ketiga yaitu minimnya pesaing. Kenapa demikian? Karena dengan minimnya pesaing, perusahaan akan lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan. Karena para konsumen itu tidak memiliki banyak opsi, dan mau tidak mau konsumen itu akan memilih produk kita. Kesimpulan, kondisi yang bagaimana PT itu efektif untuk diterapkan, yaitu ketika aspek internal dan eksternal itu mendukung. Contoh dari aspek internal yaitu modal yang besar serta tim yang unggul. Selanjutnya, contoh dari aspek eksternal, yang pertama yaitu kondisi ekonomi suatu negara itu sedang stabil. Yang kedua, lingkungan sekitar perusahaan itu kondusif dan aman. Dan yang ketiga yaitu minimnya pesaing. Selanjutnya yaitu nomor 2. Bagaimana faktor inflasi mempengaruhi praktek bisnis? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui apa itu inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang secara keseluruhan dan terus-menerus. Artinya, tidak hanya satu barang yang naik, namun keseluruhan semua barang itu naik. Nah, kenapa inflasi ini mempengaruhi praktek bisnis? Karena inflasi ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satu contoh dampak inflasi yaitu naiknya harga barang, namun tidak disertai dengan naiknya pendapatan atau gaji para pekerja. Saya akan mencontohkan dengan contoh yang sangat dekat dengan kita. Sebelum inflasi, harga satu mangkok bakso itu 5.000. Karena harganya satu mangkok itu 5.000, saya makan bakso itu satu minggu 5 kali. Sesudah inflasi, harga bakso itu menjadi 10.000. Kenapa demikian? Jika kita lihat dari pengertian inflasi, inflasi itu berdampak pada naiknya seluruh jenis barang, termasuklah bahan pembuatan bakso seperti daging, mie, dan lain sebagainya. Jika pedagang bakso tetap menjualnya dengan harga 5.000, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, untuk menginisiasi kerugian tersebut, maka pedagang bakso itu menaikkan harganya menjadi 10.000. Karena harganya 10.000, saya yang awalnya satu minggu itu 5 kali beli bakso, menjadi hanya 2 kali beli bakso dalam seminggu. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga suatu barang itu naik, maka permintaannya akan menurun. Begitulah inflasi mempengaruhi praktek bisnis. Oke, yang pertama yaitu pendatang baru. Bagaimana pendatang baru itu mempengaruhi kekuatan persaingan? Kita lihat bahwasanya pendatang baru itu hadir tentunya dengan produk yang baru serta unik. Nah, tidak menutup kemungkinan konsumen yang awalnya punya kita itu bisa saja berpindah tangan ke pendatang baru tersebut. Tentunya perusahaan yang sudah lama itu tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka
perusahaan yang sudah lama pun menciptakan gebrakan-gebrakan yang baru agar konsumen ini masih tetap bertahan dengan produk-produk perusahaan yang lama. Begitulah pendatang baru itu mempengaruhi kekuatan persaingan. Yang kedua yaitu produk substitusi. Kenapa produk substitusi itu bisa mempengaruhi kekuatan persaingan? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu produk substitusi. Produk substitusi adalah produk yang memiliki fungsi yang sama ataupun serupa. Nah, contohnya seperti ini. Di sebuah industri kamera, tiba-tiba penjualannya menurun. Ternyata setelah dianalisa, terdapat produk substitusi yang mengambil alih konsumennya. Apakah produk substitusi tersebut? Yaitu smartphone. Kenapa demikian? Ya, karena smartphone itu memiliki fungsi yang hampir sama, namun disertai dengan kelebihan yang bermacam-macam, sehingga para konsumen ini lebih memilih smartphone ketimbang kamera. Nah, industri kamera tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi secara terus-menerus. Maka industri kamera pun mengembangkan dari kameranya itu, mengembangkan dari produknya, yaitu dengan mempercanggih ataupun menambah fitur-fitur baru di kamera itu agar kamera ini tidak bisa disaingi oleh smartphone. Jadi seperti itu, begitulah produk substitusi mempengaruhi persaingan. Yang ketiga yaitu pemasok. Kenapa pemasok bisa mempengaruhi kekuatan persaingan? Baik, saya akan mencontohkan. Contohnya yaitu produsen pakaian. Seandainya produsen pakaian ini lebih memilih membuka tokonya sendiri ketimbang menjualnya, maka ini akan menjadi ancaman bagi toko-toko lain, terutama bagi toko-toko yang dulu itu membeli pakaiannya dari produsen ini. Begitulah pemasok itu mempengaruhi kekuatan persaingan. Selanjutnya yaitu pembeli. Kenapa pembeli dapat mempengaruhi kekuatan persaingan? Karena pembeli adalah pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Pembeli cenderung memilih produk yang murah, meriah, serta bermanfaat. Karena itulah para produsen ini berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang memang murah serta meriah tadi itu. Saya contohkan seperti ini. Di toko A menjual baju kaos itu seharga 25.000. Di toko B menjual kaos yang serupa dengan bahan yang sama namun dengan harga 20.000. Tentunya para pembeli ini akan lebih memilih toko B. Begitulah pembeli mempengaruhi kekuatan persaingan. Selanjutnya yaitu stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah orang atau pihak yang berkepentingan. Nah, jika kita berbicara tentang perusahaan, maka stakeholder yang ada di dalam perusahaan yaitu karyawan, staff, manajer, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan stakeholder dari manajer, di mana ketika suatu perusahaan itu memiliki manajer yang unggul, artinya memiliki pengetahuan yang kuat serta ide-ide yang unik, maka secara tidak langsung ide ataupun gebrakan yang akan menghasilkan produknya ini tentunya akan memperketat persaingan. Begitulah stakeholder mempengaruhi kekuatan persaingan. Yang terakhir yaitu perusahaan yang ada di dalam industri. Kenapa perusahaan yang ada di dalam industri itu dapat mempengaruhi kekuatan persaingan? Karena perusahaan yang udah ada di dalam industri itu sebagai ancaman atau tolak ukur kita. Jadi ketika kita ingin memasuki suatu pasar, kita harus memiliki produk yang lebih unik ataupun lebih baik dibandingkan perusahaan yang udah ada di dalam industri sebelumnya. Contohnya seperti ini. Saya ingin memasuki industri sepeda. Pada industri sepeda yang ada di zaman sekarang itu sudah baik, sudah bagus. Namun untuk saya memasuki industri tersebut, saya harus menciptakan gebrakan baru atau kecanggihan baru dari sepeda saya. Seperti sepeda saya ini bisa dikendalikan otomatis, hanya digunakan suara. Jadi seperti itu. Begitulah perusahaan industri yang sudah ada itu mempengaruhi kekuatan persaingan. Dari ketiga metode tersebut, metode manakah yang paling efektif untuk memasuki pasar asing? Jawaban saya yaitu ekspor. Kenapa demikian? Karena ekspor ini merupakan strategi yang paling banyak dipakai untuk memasuki pasar asing pertama kali. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengekspor, kita tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasi di negara tuan rumah. Jadi kita hanya menyalurkan produk kita tanpa harus membangun pabriknya di negara tersebut. Yang kedua, kenapa saya memilih ekspor? Yaitu karena untuk melakukan ekspor, biaya yang digunakan itu cenderung sedikit dan relatif bebas risiko dibandingkan kita mendirikan perusahaan
atau gacapang di negara tersebut. Kemudian kenapa saya memilih ekspor? Karena ketika kita melakukan ekspor itu kepada negara tetangga, itu kita dipermudah dengan biaya transportasi yang murah. Jadi biayanya itu cenderung sedikit yang digunakan. Itulah alasan saya kenapa saya memilih ekspor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya semuanya datang dari Allah, dan yang salahnya datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.